Majapahit adalah kerajaan yang di kemudian hari dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Apa hubungannya Majapahit dengan amanah Rakean Sancang yang tadi kan gitu. Raden Wijaya itu ayahnya bernama Rakean Jayadharma. Oke. Ya, Rakean Jayadharma punya bapak. Namanya Prabu Darmasiksa. Oke, kakeknya Raden Wijaya. Prabu Darmasiksa adalah Raja Sunda. Sejarah itu berulang. Ada satu siklus ya sejarah. Bakal berulang dengan versi yang berbeda. Di sana kan diceritakan ada tangkal Majapahit, ya, dinamai lah Majapahit itu cikal bakal. Tahun 1293 Masehi itu berdirinya kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan yang di kemudian hari dikenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, kerajaan maritim. Artinya kekuatannya ada di sektor maritim. Padahal kalau lihat dari cikal bakal pendiriannya itu kan di daratan. Oke. Ini perlu kita bahas sedikit lah. Pertanyaannya gini, apa hubungannya Majapahit dengan amanah Rakean Sancang yang tadi kan gitu? Kita analisis lebih dalam lagi. Pendiri kerajaan Majapahit siapa? Raden Wijaya, ya kan? Ini tadi jadi lalang saya salah iya. Jadi tabirnya jadi tabir. Tabir datanya mas. Ya tanah ditutupan nutup. Karena selama iya anu muncul teh praharana di Pitaloka. Perang bubat. Oke. Ya. Betul. Anu jadi prahara nu ramena kan eta jadi kontroversi nanti. Itu oke lah, itu di satu sisi, tapi kita tidak akan masuk ke ranah itunya dulu ya. Oke. Tapi nanti tolong diguar juga ya perang bubat ya, biar lurus nih Kang Jaki. Benar. Jadi kita lihat siapa Raden Wijaya sebenarnya kan gitu. Ternyata Raden Wijaya itu ayahnya bernama Rakean Jayadharma. Oke. Ya, Rakean Jayadharma punya bapak. Namanya Prabu Darmasiksa. Oke, kakeknya Raden Wijaya. Prabu Darmasiksa adalah Raja Sunda. Kalau nggak salah yang sekitar ke-25-an lah. Ya, Raja Sunda ke-25. Raja Sunda dalam konteks apa nih? Taruh. Iya, Raja Sunda. Enggak. Oh, masuk zaman Pajajaran ya. Ada yang digabung ya. Kalau udah Raja Sunda 1 2 3 udah digabung-gabung. Nggak apa-apa lah. Tapi ini dari Darmasiksa punya anak Jayadharma yang jadi masalah. Oh sorry, tadi kan Jayadharma masa melahirkan karena dia laki-laki. Berarti kan punya istri. Istrinya itu adalah keturunan dari Ken Arok sama Ken Dedes. Ken Arok kan Raja Singasari. Merebut tahta dari Tunggul Ametung. Kan gitu. Sedangkan Ken Dedes itu kan istrinya. Tapi meureun lah geus kolot meureunnya. Hari masih kene ngora dan lain-lain. Ya, singkat cerita. Nah, ini luar biasa juga Ken Arok. Saya bilang ini jawara sejati bang saya. Bukan urusan benar tidaknya. Kenapa? Karena Ken Arok itu adalah bukan turunan Raden, bukan turunan raja, bukan turunan bangsawan, cacah lah gitu. Bahkan ada yang menyebutkan katanya dia hasil diperkosa. Kebayang, udah hasil diperkosa sama orang tuanya tidak diterima. Akhirnya begitu lahir juga dipiceun lah kasar namanya sama ibunya. Akhirnya kan dikukut diceritakan kurangnya rampok deh. sangat komplit kegelapan hidupnya. Ya, jadi bayangkan udah mah jalur hidupnya itu dibesarkan dalam lingkungan bermocorah itu, preman,
tukang ngadu hayam, tukang mabok dan lain-lain, kebayang itu. Wah, udah we, paripurna we tamu. Jadi jawara Jagger teh sangat wajar karena dikenal kan Ken Arok dari kecil tukang gelut, tukang mabok, tukang ngadu hayam kan gitu, tukang judi. Udahlah komplit we. Tapi takdir Allah. Suatu saat kan dia dipertemukan dengan seorang ahli agama lahnya, ulamanya saat itu, Resi gitu. Kalau Resi saat itu kan dekat sama kerajaan ya, dengan Tunggul Ametung itu. Jika saran ningali aya potensi luar biasa untuk jadi gelut. Geus tong ditanya begitu kan. Makanya dititipkeun lah gitu. Jika saran mah naon nu penting mah gawe gitulah nya. Karena potensinya kan tukang gelutnya, udah masuk di tentara begitunya, tentara kerajaan. Galang ya. Aku sebab preman, kebayang itu. Jadi karirnya cepat meningkat dan lain-lain. Akhirnya dia kan jadi pasukan inti di Tunggul Ametung. Nah dari sana mulai ada keinginan tadi ya untuk merebut dan lain-lain. Cuman pintar juga. Itu kan nanti kan diceritakan bahwa Ken Arok itu akhirnya mesen keristanya di Empu Pugandring. Nah, kusabab non sabar teh yang buru-buru dan lain-lain akhirnya dibunuh. Cuman ada yang menarik. Ternyata setelah itu dia kembali ke kerajaan gitu ya. Dengan Tunggul Ametung. Si sobatnya kan tertarik karena agama. Dia gue jawab cerdas. Ada dua alasan. Kahiji sobatnya, kedua udah ada niatan membuat kudeta dan lain-lain. Ya. Nah akhirnya gue kurang lah dipakai mana gitulah bahasa loma namanya. Dibikin, kan gitu. Nah nanti kan pas saatnya bagaimana dalam kondisi mabuk si Krishna diambil dipakai ngebunuh Tunggul Ametung disimpan kan keren banget. Eker majalah mabok ada emang Krishna eta. Kemudian kan dia dengan sangat mudah merekayasa kondisi, iya nggak? Iya. Nyebutkan wah saya lumayan teh si iya kan akhirnya apa yang terjadi? Dia dihabisi juga kan akhirnya. Begitu Tunggul Ametung mau ya baladna oge anu tertuduh jadi kambing hitam nanti ya dibunuh di kumanehna otomatis Ken Arok berubah jadi pahlawan kan gitu ya. Artinya ada yang menarik loh bahwa sejarah itu berulang, ada satu siklus ya sejarah bakal berulang dengan versi yang berbeda tapi gitu-gitu kene kemasannya aja yang berbeda. Sama ini jadi raja besar. Nggak nurunkan Raden Wijaya oke ujung-ujungnya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan. Ini bagian daripada sejarah yang diketahui Kang Jaki ya. Siap. Nggak masalah. Makanya nanti turunan dari kan satu hal. Karena Tunggul Ametung kan sudah memiliki anak. Ya, dengan KDW sebelumnya. Nah nanti itu bakal jadi penerus. Oke. Beda kan? Sedangkan dia mah ada anak dari junior lahnya, junior. Nah, ini bakal bermasalah besar. Oke. Nanti keturunannya akhirnya menikah dengan Jayadharma. Bawa kan ke Tatar Sunda. Nah, kembali lagi. Karena di zaman Nabi Adam nanya masalah iri, ingin menguasai serakah dan lain kan udah muncul. Iya, iya. Bagaimana anak Nabi Adam saling bunuh juga ya. Adiknya tuh dibunuh sama kakaknya. Dan ini juga terjadi. Ternyata Jayadharma itu diracun sama adiknya. Oke, Jayadharma itu ayahnya Brawijaya, ya. Raden Wijaya. Raden Wijaya. Oke. Meninggal, otomatis cuang-ciungnya. Ya. Keur Madinah di Lembur Batur. Ya. Suaminya sudah meninggal, ya balik dari ke lembur. Si istrinya Jayadharma teh. Nah, dibawa di Kadin. Sudah punya anak itu, Kang? Ya, kan bawa Raden Wijaya. Oke. Raden Wijaya. Makanya Raden Wijaya
ternyata penderitanya tidak berhenti sampai di sana. Raden Wijaya teh sama ibunya. Begitu balik ke daerah Singosari lah, yeah. Singosari. Di sana juga kan kembali yang tadi yang saya ceritakan, yang jadi penerusnya kan dari keturunan Tunggul Ametung. Iya. Akhirnya kebagian deh. Nggak kebagian. Nggak semua ditaruh sunatnya kebagian naon. Menderita lahir batinnya. Lagian kan ini ibunya Raden Wijaya kan perempuan, turunan dari Ken Dedes sama Ken Arok kan. Ya, pasti kan yang dipilih pasti anaknya Tunggul Ametung sama Ken Dedes. Kebetulan laki-laki mungkin ya Kang. Ya, walaupun bukan urusan laki-laki kan beda. Itu kan udah diketahui semua ya, bahwa itu katakanlah pewaris aslinya kan itu gitu. Oke, akhirnya nyecek bahasa orang meureun keur ngobatan lah daripada nyari di obatan di beberapa banyak. Akhirnya Raden Wijaya dikasih lahan kosong tegalan lah gitu. Tegal eurih gitu. Ya udah bumen-bumen lah buat desa kecil meureun. Yang aku-akuan. Alah. Ya dikasihkan pokoknya sama adanya garam. Bukan kerajaan berarti kesorangan gitu meureun. Oh, dikasih kerajaan kecil ya berarti. Iya, karena lahannya kan dikasihkan. Kecil ya. Ya wajar air raja maka bisa merean lahannya. Sampai kayaknya ge sama. Penguasa mah bisa ngasih lahan. Akhirnya di sana kan diceritakan ada tangkal maja teh. Cikal bakalna udah di buah maja lah ya. Tangkal maja ya udah dinamailah Majapahit itu cikal bakalna. Nah, yang menarik kembali yang tadi. Ini ada rentetan tadi kan jelas jalur dari daerah Sundanya ya. Ya. Udah jelas. Ini yang selama ini ditutup dalam sejarah Nusantara. Itu kan nggak ada. Oh, jarang yang menceritakan bahwa Raden Wijaya ini keturunan Jaya Dharma gitu. Tidak ada. Ya udah, pokoknya Raden Wijaya orang Jawa, titik.